So now number 1. Consider this following picture. If an electron from atom B moves to atom A, bentar ya. Then what happens is, nah sekarang lihat, elektronnya pindah dari B to A. Jadi B pindah ke A. Nah berarti sekarang yang A, elektronnya ada 2, protonnya ada 1. Yang B sekarang jadi, karena elektronnya pindah, yang elektronnya ada 1, terus protonnya 2. ada 2. Nah, yang A, so we can see the electron, jumlah elektronnya lebih banyak ya, the amount of electron. So we can say that A is negatively charged. Negatively charged. Meanwhile, B is positively charged. Atom. Udah tinggal gitu. Jadi kalian tinggal lihat ya. Yang harus kalian ingat, yang pindah tuh elektron, bukan protonnya ya. Protonnya mah diem aja. Cuman dia bisa negatively charge, berarti si elektronnya lebih banyak dibanding proton. Kalau positively charge atom, berarti protonnya lebih banyak, elektronnya lebih sedikit. Begitu nomor 1. Ada yang pertanyaan dulu nomor 1? Bisa ya? Bisa lah. Bagus-bagus kan nilainya ya? Ya, bagus. Tapi saya tapi remedial, Sir. Berapa Sir rata-rata kelas, Sir? Lupa. Kolot. Terus Udah lanjut lah. Nomor 2. Perhatikan sederetan benda-benda bermuatan listrik yang digantung dengan benang berikut. Jika benda A adalah sebuah kaca yang digosok-gosokkan ke kain sutra. Jadi kalau misalnya kaca digosok ke kain sutra, nah yang jadi negatif tuh yang kain sutra. Karena elektronnya pindah ke kain sutra. Sedangkan kaca, dia akan jadi positif. Jadi karena A adalah sebuah kaca, jadi A-nya positif. Kalau A-nya positif, ini kan A sama B tarik-menarik ya. Kalau dia tarik-menarik, berarti si charge-nya berarti kebalikan kan? Negatif charge. Jadi B-nya negatif. Terus ini tolak-menolak. Kalau tolak-menolak, berarti muatannya sama. Jadi C-nya negatif. C sama D, tarik-menarik. Berarti D negatif. Positif. Kan kebalikan. C-nya negatif kan, berarti D-nya harus kebalikan ya, jadi positif. Nah ini tolak menolak, jadi E-nya sama, E-nya positif. Jadi isinya yang B. Muatan benda B-nya negatif, C-nya negatif, D-nya positif, E-nya positif. Jadi pokoknya ini ingat ya. Sir, apa? Saya kira kalau atomnya sama saling tarik-menarik, Sir. Enggak tuh. Tarik-menarik ya, justru tolak-menolak atuh, Andreas. Oke, baru tahu maksudnya. Makasih. Oke, kita lanjut. The image that precisely shows the electrical induction when the electroscope head is approached by an ebonite rod that has been rubbed on wool is, jadi kalau ada ebonite, terus dia digosok sama wool, ebonite-nya akan jadi negatif. Jadi negatively charge karena pindah dari wool ke ebonite si elektronnya. Wool-nya nanti jadi positif. Nah, jadi si batang ebonite-nya dia harus negatif. Nah, terus kalau misalnya namanya elektroskop ya. Elektroskop, kalau dideketin sama negatif, berarti elektronnya semua pindah ke bawah. Kan kayak induction yang pernah kita pelajari ya. Jadi si elektronnya pindah ke bawah semua. Jadi di bawah lebih negatif. Nah, karena elektronnya udah pada pindah ke bawah, jadi elektron yang di head ini kan cuma dikit. Jadi di sini lebih banyak positif, makanya dia jadi positively charged gitu. Jadi isinya yang B. B side. Gitu ya yang B. Sekarang kita lanjut number 4. Two objects with charge magnitude of +3 nanocoulomb and 5 microcoulomb. Gitu. The distance between two objects is 3 cm. Jadi kita punya ada Q1,
Q1 itu 3 nanocoulomb. And then second charge is 5 microcoulomb. The distance between two objects is 3 centimeters. So 3 centimeters. The value of K is 9 times 10 to the power of 9 Newton meter square over coulomb square. Nah, sekarang ditanya the repulsion force between two objects. Jadi ditanyanya F. Nah, kalau kayak gini berarti kita pakai rumus seperti biasa ya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per D kuadrat. Gitu. Jadi kalian tinggal masukin F 9 kali 10 pangkat 9. First charge is 3 nanocoulomb. Nah, ininya ubah dulu. Nano kan? Kalau nano berarti dia 3 kali 10 pangkat min 9. Kalau dia mikro tuh 5 kali 10 pangkat minus 6. Gitu ya, ini harus kalian apalin ini. Nano sama mikro, jangan sampai salah. So the first charge is 3 times 10 to the power of negative 9. And then the second charge is 5 times 10 to the power of negative 6. Divided by distance square. Jadi yang distance-nya tuh dikuadratin, itu jangan lupa. Ini kan centimeter, kalian ubah ke meter. So 3 times 10 to the power of negative 2. Gitu ya. So D square, distance square. So 3 times 10 to the power of negative 2 square. Nah, udah dapat kayak gini. Seperti biasa ya. Yang angka kalian pisahin, terus yang 10 pangkat kalian pisahin. So we have 9 times 3 times 5 over, nah ini kan 3 dikuadratin, jangan lupa. Jadi 3 kali 3 atau 3 kuadrat 9. Sekarang yang 10. 10 to the power of 9 times 10 to the power of negative 9 times 10 to the power of negative 6 divided by 10 to the power of, ini minus 2 kali 2. So negative 2 times 2. So negative 4. Nah, udah dapat, udah kalian pisahin kayak gini. Kita lihat yang sebelah kiri dulu. Sebelah kiri dulu ya. Jadi kita punya ini 9, bisa kita coret kan? Ini 9 3 kali 3 ya. So we have 3 times 5. So 15. 15 gitu ya. Udah dapat 15, sekarang yang ini. Ini sama kayak yang di mat. Ini kan kalau kali tambah, kalau bagi jadi kurang. Jadi kita bisa tulis 10 pangkat 9 minus 9 minus 6 minus 4. 9 kurang 9 habis ya, jadi 0. Terus 0. minus 6, min sama min jadi plus. Minus 6 plus 4. Minus 6 plus 4 itu berarti 2. Minus 2. So we have 15 times 10 to the power of negative 2 Newton. So the answer is C. Gitu ya. Saya boleh bertanya? Apa? Untuk yang itu cara yang sama dengan ke-6 ya. Ada itu kan 3 kali 10 pangkat minus 2, itu dari mana? 10 pangkat minus 2. Apa ini? Yang ini? Ya. Dari sini. Di convert. Kan we have 3 centimeters. We must convert it to meters. Jadi kita ubah ke meter. Kan ini Newton. Kalau Newton satuannya harus meter sama coulomb. Gitu. Oke, sir. Thank you. Okay. So now number 5. Gaya listrik yang dialami muatan Q-B adalah 8 Newton. Jika muatan Q-B besarnya sama ya, digeser jadi 4 cm dari muatan A, maka gaya listrik yang dialami Q-B adalah, nanti dia akan berubah. Jadi itu ada 2 kondisi. Kalau misalnya kita punya 2 kondisi, kita tinggal bandingin aja. Jadi F1 bagi F2 sama dengan, nah ini tuh yang berubah tuh jarak. Kan kita tahu kalau jarak tuh dia berbanding terbalik. Dia berbanding terbalik sama gaya ya. Jadi kita bisa tulis R2 kuadrat
gitu. Karena dia berbanding terbalik. Nah, F1 kan gayanya 8 Newton per F2. F2 dicari. Nah, terus jaraknya. Karena ini dua-duanya tuh sama-sama kuadrat. Jadi ini tuh bisa kita tulis kayak gini. R2 per R1 kuadrat. Ini sama aja. Karena dua-duanya sama kuadrat atas bawah. Oke, jadi bisa kita tulis jarak yang kedua. Jarak yang kedua tuh jika muatan QB besarnya sama ya, digeser jadi 4 cm dari muatan A. Gaya listrik yang dialami QB adalah, jadi dia tuh digeser 4 cm, berarti sekarang jadi 4. Yang awalnya 2, ini dikuadratin. Gitu ya, jadi kita punya 8 Newton per F2 sama dengan, ini bisa coret 2 kuadrat 4. Nah ini tinggal kali silang, F2 kali ke-4. Jadi kita punya 8 Newton sama dengan 4 F2. So we have the value of second force is 8 divided by 4. So the answer is 2 Newton. Jadi isinya 2 Newton. Any question for this number? Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Number 6, gambar pola garis gaya listrik yang terjadi jika benda bermuatan positif didekatkan dengan ebonit yang telah digosok dengan kain wol. Gambar pola garis gaya listrik yang terjadi jika benda bermuatan positif didekatkan dengan ebonit yang telah digosok kain wol. Ebonit yang digosok dengan kain wol tadi jadi apa? Ingat nggak? Kalau ebonit digosok Jadi negatif. Ebonitnya negatif, wolnya positif kan? Nah jadi bendanya positif, terus ebonitnya negatif. Jadi positif sama minus ya. Jadi ini udah pasti salah, Nah sekarang lihat, kalau misalnya kita lihat dari sini, yang namanya garis gaya listrik, dia tuh selalu keluar dari positif masuk ke negatif. Jadi kalian lihat di gambar mana yang keluar dari positif masuk ke negatif. Pilihannya yang A. Jadi yang benarnya yang A gitu. A. Jadi isinya yang mana sih? Jadi isinya yang A ya. Jadi ingat, dia tuh selalu keluar dari positif. Garis gaya listrik tuh ya. Terus masuknya tuh ke negatif. Gitu. Itu nomor 6. Kita lanjut. 7. Consider this following picture. Terus the force with magnitude of 2.4 times 10 to the power of negative 2 Newton acts on the 8 times 10 to the power of negative 5 Coulomb charge. The magnitude of the electric field that works in that charge is, jadi ini tuh ditanyanya E. E itu kan sebenarnya mirip sama F ya, cuman tinggal F dibagi Q muatannya. Gitu. Udah, sekarang tinggal dimasukin aja. E itu electric field, F itu force, force-nya 2.4 times 10 to the power of negative 2 divided by charge. The charge is 8 times 10 to the power of negative 5. Itu aja. Seperti biasa, yang angka sama angka, yang 10 pangkat sama 10 pangkat. Jadi kalian pisahin aja. Jadi kita punya E-nya 2,4 bagi 8. 2,4 bagi 8 itu 0,3 ya. 0.3 times 10 to the power of negative 2. Negative 5. Minus negative 5. Okay, so we have 0.3 times, ini kan min sama min jadi positif, min 2 tambah 5, 10 pangkat 3. Jadi 0,3 kali 10 pangkat 3. Or we can write it, ini kan 0,3 ya. Kita geser. Kalau kita geser berarti nanti 10 ininya dikurangin 1. So we have 3 times 10 to the power of 2 Newton over Coulomb. Any question? Number 7. Clear. Bisa ya?
Okay, so now we'll go to our next question. Perhatikan gambar dua bola bermuatan berikut. Yang A itu ada 4 elektronnya. Ada B juga itu ada 8 si lambang elektronnya. Jika kedua bola bermuatan tersebut dihubungkan dengan kawat penghantar seperti pada gambar, maka peristiwa yang terjadi adalah, nah kalian lihat, ini tuh yang arusnya mengalir dari mana, terus elektron mengalir dari mana. Ingat, elektron tuh selalu mengalir dari elektron ya. Elektron mengalir dari yang elektronnya banyak. Banyak ke yang rendah. Nah, yang lebih banyak elektron kan di sini si B. Berarti elektron dia dari B ke A. Gitu. Gitu ya. Jadi dari B ke A. Kalau elektron. Kan B elektronnya lebih banyak dibanding A. Nah, arus listrik itu kebalikannya. Arus listrik itu kebalikan arah elektron. Jadi kalau tadi arah elektron dari B ke A, berarti arus listriknya tuh dari A ke B. Gitu cara nentuinnya. Nah, sekarang lihat potensialnya. Potensial listrik tuh selalu mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Gitu. Potensial tinggi ke rendah sesuai sama arus listrik. Jadi kalau arus listriknya dari A ke B, arus listriknya, berarti dia mengalirnya tuh dari FA ke V yang B. Berarti VA dia akan lebih tinggi dari VB. Gitu. Gitu ya. Jadi ingat kalau arus listrik dia kebalikan dari arah elektron. Kalau elektron kalian tentuin aja arahnya itu dari yang elektron banyak ke yang elektronnya sedikit. Jadi pilihan jawabannya yang benar adalah yang C. Gitu. Sir, Apa? misalkan kalau ruang B lebih luas gimana? Ngaruh nggak tuh? Banyaknya yang ngaruh kan? Kan pindah bukan karena luas enggaknya. Oh. Tergantung muatan Thank you, sir. dalamnya ada berapa. Bentar ya, bentar. Sir, apakah ada alat pengukur elektron gitu? Apa? Buat menentuin itunya ada. Nanti kan bisa. Ya, tapi ya nggak bisa dihitungin juga sih. Nggak kalian coba sekarang. Di SMP tidak ada. Sekarang kita lanjut ke nomor 9 ya. Consider this following picture. An electric charge of 180 millicoulomb flows through a wire within 2 minutes. The electric current flowing in the wire is that. Kita lihat dulu ini. Electric charge 180 millicoulomb. So we have Q. Q itu berarti 180 millicoulomb. And then we have flows through a wire within 2 minutes. So the time is 2 minutes. Yang ditanyanya adalah electric current. Nah, kalau kayak gini, berarti kalian tinggal lihat aja. Ini kan minutes harus kita ubah ke second. So we have 2 times 60 second. Jadi kita punya 120 second. Nah, kita lihat. Ini tuh satuannya miliampere. Kalau satuannya miliampere, ini kan milicoulomb, nggak usah dirubah. Beda kalau yang ditanyanya ampere. Kalau tanyanya ampere, berarti ini ubah ke coulomb. Tapi karena ini pilihan jawabannya miliampere, jadi kalian nggak usah ubah ke coulomb juga nggak apa-apa. Jadi dalam milicoulomb aja. So the formula to find the electric current is Q over T. So we have Q 180 millicoulomb divided by 120 second. Jadi kita punya 180 dibagi 120. Ini bagi 60 ya dua-duanya. Jadi kita punya 3/2 miliampere atau 1,5 miliampere. So the answer is C. Gitu. Any question for this one?
Fair enough, No, sir. sir. Okay. Now we go to our next number 10. Dari hasil percobaan rangkaian listrik dengan menggunakan hambatan R dan beda potensial V, siswa membuat grafik VI dari data yang diperoleh sebagai berikut. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan hambatan R dalam rangkaian listrik tersebut adalah, nah kalau misalnya kalian dapat soal kayak gini, kalian tinggal pilih satu titik di garis. Bebas mau yang mana aja boleh. Bisa yang ini, boleh. Ini boleh. Ini juga boleh. Pokoknya yang pas aja titiknya tuh. Nah sekarang udah ambil satu titik, kalian tinggal masukin ke rumus. Kan ditanya R. Kita tahu kan rumusnya tuh VIR. V sama dengan I kali R. Berarti kalau kita mau cari R, itu tuh V bagi I. Nah, kalian ambil satu titik bebas. Misalnya kita ambil yang ini ya. Yang ini kan berarti V-nya 2 volt dibagi ininya, I-nya. I-nya 5. Nah, tapi lihat satuannya. 5-nya tuh 5 mili ampere. Jadi kalian lihat satuan ini. Gitu. Nah, ini tuh 5 mili ampere kan? Jadi 5 mili ampere kita ubah dulu ke ampere. Karena dia mili, jadi 5 kali 10 pangkat minus 3. So we have to divide it by 5 times 10 to the power of negative 3. Jadi tinggal bagi aja. Kayak tadi ya, sama. 2/5. Terus ini kan 10 pangkat minus 3. Kalau pindah ke atas jadinya 10 pangkat 3 kan? Dibalikin. Jadi tinggal 2/5 kali 1000. Jadi dapat hasilnya 400 ohm. Gitu. Kalau pakai yang ini juga boleh. Kalau yang ini nanti berarti pakainya 10 volt dibagi 25 miliampere. Kayak gitu sama. Kalau yang ini berarti 8 volt dibagi 20 miliampere. Jadi kalian pokoknya pilih aja satu titik. Kalau dia itu bentuknya grafik. Any question for this number? No. Oke. No. 100 ya semuanya ya besok ya. Amin. 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 Kita lanjut number 11. The measurement of electric current using an ampere meter is shown in the image below. The electric current is, nah ini kalau dikasih tahu, kita udah pernah belajar ya cara baca dari ampere meter. Nah pertama kalian lihat dulu, ini kabelnya tuh ada di sini ya. Jadi dari 1 ampere sama 0. Nah sekarang kalian lihat si jarum ini ada di mana. Bebas kalian boleh ambil yang atas atau ambil yang bawah. Kalau misalnya ambil yang atas, ini kan 0, ini 10, 20, ini 30. Terus setiap kenaikan ini berarti 36. Ini ada 2, 2, 2 kan? Jadi 6. Jadi 36 diper total semua yang ada di sini ya. Jarum ini kan 100 kali selisih ini. 1 kurang 0 ampere. Kalau nanti kabelnya di 5 berarti kali 5 gitu ya. Kali 5 ampere. Tinggal sesuaiin aja. Ini 36/100 ampere. Jadi kita punya 0,36 ampere. Udah tinggal gitu. Ada pertanyaan? Sir, emang maksimal ampernya 5 sama 1, nggak ada 2 sampai 4. Itu kan ampere meternya. Nggak ada 2 sampai 4, Sir. Ampere meternya segitu kan, tergantung si ampere meternya. Ini kan ampere meternya si dia pakai ininya 0 sampai 5 gitu. Jadi tergantung. Oke, Sir. Makanya ada keterangan. Cuman biasanya 0 sampai 5 sih. Sir, berarti kalau cuma nyolok ke 0, 0 dong ampernya. Ya nggak bisa dihitung. Kan harus oke. 2. Ada batas bawah, batas atas. Ini batas atas, batas bawah pengukuran itu. Gitu. Kita lihat yang nomor terakhir. Data hasil percobaan dilakukan siswa kelas 9 pada rangkaian listrik tertutup adalah sebagai berikut.
V-nya ada, R-nya ada, I-nya ada. Ini mah yang praktikum kemarin yang terakhir ya. Tinggal suruh cari kesimpulannya apa. Berdasarkan data hasil percobaan tersebut, maka kesimpulannya adalah besar kuat arus banding dengan hambatannya. Ya nggak? Yang A, salah ya. Karena hambatannya 10, tapi I-nya bisa beda kan? Jadi kalau I-nya naik, R-nya juga nggak naik. Gitu. Jadi ini salah. Besar hambatan tidak mempengaruhi besar kuat arus listriknya. Nah, ini yang kemarin di praktikum pada salah ya kesimpulannya. Jadi besar hambatan tuh tidak mempengaruhi besar kuat arus listriknya. Nah, kalian lihat kuat arus listrik sama besar dari hambatannya. Sama aja omnya. Besar hambatan tidak mempengaruhi besar kuat arus listriknya. Sama aja nggak? Iya. Sama. Terus yang C, beda potensial menjadi 2 kali semula, kuat arus listrik menjadi 0,3 kali semula. Jadi kalau 2 kali semula, ini juga sama kan 2 kali semula ya. Terus yang lihat yang D, besar kuat arus sebanding dengan beda potensialnya. Jadi besar kuat arus dia tuh sebanding sama beda potensialnya. Tinggal kalian lihat. Kalau yang V ini, dia kan semakin naik. Sorry. Kalau V-nya semakin naik, I-nya juga naik kan? Ini juga sama, kalau V-nya naik, I-nya naik. Jadi berarti dia tuh sebanding atau berbanding lurus. Gitu. Ada pertanyaan kah? Beres, Sir. Ya. Sudah sangat jelas, Sir. Bisa ya. Jadi jangan sampai salah. Pokoknya baca tabel kayak gitu. Jadi kalau A kan besar kuat arus sebanding dengan hambatan. Jadi hambatannya lihat, ini kan 10, ini 0,3, 10, 0,6, berarti salah. Besar hambatan tidak mempengaruhi besar kuat arus listriknya. Misalnya ini 10 kan awalnya. 10, I-nya 0,3. Terus pas 20 ini 0,15 ketika voltnya sama. Jadi pengaruh kan? Kalau hambatannya makin gede, berarti I-nya makin kecil kan? Dari 0,3 jadi 0,15. Berarti besar hambatan ngaruh ke besar kuat arus listrik. Besar hambatan ngaruh. Oh, Nah. okay, thank you. Gitu. Udah sih itu aja.